Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Selin Martina Helen Mononege, mahasiswa Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 2, dengan NIM 2314 201095. Pada saat ini, saya akan membuat tugas video dengan maksud untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Enci Dr. Doktoranda Debbie Ceharende, Magister of Science. Setiap bangsa dan negara pastinya ingin berdiri kokoh dan tidak mau terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Ideologi Pancasila ini dijadikan sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan negara Indonesia dalam berbagai aspek. Dengan ideologi inilah, bangsa Indonesia dapat mencapai kemandirian dan berkembang baik dari potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sekarang kita masuk pada pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep, dan logos yang berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalah kumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi memiliki arti kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan sebagai pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk hidup abadi. Dalam arti luas, ideologi adalah pedoman normatif yang dipakai oleh seluruh kelompok sebagai dasar cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Ada beberapa pengertian ideologi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, ideologi menurut Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Yang kedua, ideologi menurut Gunawan Setiarjo mengemukakan bahwa ideologi adalah kumpulan ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Yang ketiga, ideologi menurut Ramlan Surbakti mengemukakan ada dua pengertian ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional diartikan sebagai kumpulan pesan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap baik. Yang kedua, ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Sekarang kita akan membahas tentang ideologi negara Indonesia serta perannya bagi bangsa dan negara. Secara umum, ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 asas yang menjadi dasar negara, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi ini memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan arah pembangunan bangsa Indonesia. Melalui Pancasila, Indonesia berkomitmen untuk membangun negara yang adil, demokratis, dan berdaulat, serta mendorong kesatuan dan keragaman sebagai kekuatan bangsa. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam ideologi. Ideologi yang pertama ada ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah situs pemikiran yang memiliki ciri-ciri.
Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat atau falsafah. Jadi, bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan keyakinan masyarakat. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat dan bisa digali kembali untuk ditemukan dalam kehidupan mereka selanjutnya. Yang ketiga, isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari maknanya dalam situasi mereka sekarang. Yang keempat, tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. Yang kelima, menghargai pluralitas. Menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Selanjutnya kita akan membahas tentang ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah suatu sistem pemikiran tertutup dan sifat mutlak yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Poin pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Poin kedua, apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya akan dipaksa kepada masyarakat. Nilai-nilai norma dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan berubah sesuai dengan ideologi tersebut. Poin yang ketiga bersifat totaliter. Artinya di sini mencakup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan. Oleh karena kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Poin yang berikut yaitu pluralisme. Pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Hak asasi tidak dihormati. Selanjutnya, menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Isi ideologi tidak hanya sekedar nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan ideologi Pancasila, di mana perbandingan ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, ideologi liberalisme. Perbandingan antara ideologi Pancasila dan liberalisme menyoroti perbedaan dalam prinsip dasar dan pandangan tentang struktur sosial dan politik. Liberalisme menekankan pada prinsip-prinsip seperti kebebasan individu, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, persamaan di hadapan hukum, dan ekonomi pasar bebas. Meskipun keduanya mengutamakan nilai-nilai seperti kebebasan dan keadilan, terdapat perbedaan mendasar dalam penekanan nilai dan pendekatan terhadap struktur sosial dan politik. Yang kedua ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Komunisme berusaha menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial, di mana kepemilikan bersama atas sumber daya dan produksi menjadi prinsip utama. Menentang kepemilikan pribadi dan mengadvokasi pemerintah pusat yang kuat untuk mengontrol ekonomi dan distribusi sumber daya. Yang ketiga, ada perbandingan ideologi Pancasila sebagai ideologi sekularisme. Perbandingan antara ideologi Pancasila dan sekularisme menyoroti perbedaan dalam hubungan antara agama dan negara, serta pengaturan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dalam pembukaannya, tetapi juga menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Sementara itu, sekularisme mengadvokasi pemisahan tegas antara agama dan negara.
dengan negara tidak terlibat secara aktif dalam urusan keagamaan dan mengedepankan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meskipun Pancasila menekankan pada nilai-nilai keberagaman dan toleransi, sementara sekularisme menempatkan penekanan yang lebih besar pada pemisah yang jelas antara agama dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi keagamaan. Perbandingan antara ideologi Pancasila dan ideologi keagamaan menunjukkan perbedaan dalam pendekatan terhadap peran agama dalam kehidupan sosial dan politik. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dalam pembukaannya, tetapi juga menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Pancasila menekankan pada nilai-nilai universal seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Sementara mereka juga harus menghargai keberagaman agama dan keyakinan masing-masing. Ideologi keagamaan ini di sisi lain menempatkan agama sebagai pusat dalam organisasi sosial dan politik, seringkali mendasarkan hukum dan kebijakan pada ajaran agama tertentu. Meskipun keduanya dapat mengutamakan nilai-nilai moral dan etika yang sama, perbedaan mendasar terletak pada peran agama dalam struktur dan pengaturan masyarakat di pemerintahan tersebut. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Dan jika didapati ada kesalahan salah kata dalam pembuatan video saya ini, saya memohon maaf. Dan bagi teman-teman sekalian yang baru lulus di bangku SMA dan SMK yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, mari bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di jurusan keperawatan. Demikianlah video ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.